Shalom, Bapak Ibu. Pokok bahasan saya kali ini seputar kebangkitan Yesus. Mengenai sebuah pertanyaan, mengapa ketika Yesus bangkit, kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus juga bangkit? Peristiwa kubur-kubur terbuka dan orang-orang kudus bangkit saat Yesus bangkit di Matius 27 ayat 51 dan 53 itu adalah salah satu bagian dari Alkitab yang sering membuat orang bertanya-tanya karena unik ya, misterius dan syarat makna. Mari kita uraikan secara kronologis, teologis dan simbolis, Bapak Ibu. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53 ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang sudah meninggal bangkit sesudah kebangkitan Yesus. Mereka keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi urutan peristiwanya begini Bapak Ibu ya. Pertama, Yesus mati di kayu salib. Lalu tabir bait suci terbelah. Ini sebagai satu tanda bahwa akses langsung kepada Allah juga terbuka Bapak Ibu. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Kuburan-kuburan terbuka. Ini secara fisik ya. Secara harfiah ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, Yesus bangkit pada hari ketiga. Baru setelah itu orang-orang kudus juga bangkit keluar dari kubur dan menampakkan diri Bapak Ibu. Apa makna rohani dan teologisnya ini? Yang pertama, tentu saja kemenangan Kristus atas maut. Yesus disebut yang sulung dari antara orang mati di Kolose 1 ayat 18. Apa maknanya Bapak Ibu? Kematiannya menghancurkan kuasa maut. Ini bisa dimengerti dari Ibrani 2:14 ya. Kebangkitan orang kudus adalah bukti visual bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas umat Allah. Apalagi maknanya? Maknanya yang kedua adalah pertanda kebangkitan umum di akhir zaman. Ini seperti trailer ya. Trailer itu seperti cuplikan film ya. Dari peristiwa kebangkitan besar yang akan terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua nanti. 1 Tesalonika 4:16 ya. Allah memberi cuplikan supaya umat tahu janjinya pasti digenapi ini. Yang ketiga, maknanya kesaksian yang tidak terbantahkan ini Bapak Ibu. Orang-orang kudus yang dikenal masyarakat saat itu muncul hidup-hidup di Yerusalem ya. Ini memperkuat kesaksian bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa kosmik yang mempengaruhi seluruh ciptaan, bukan hanya kejadian lokal di Golgota saja. Ini merupakan juga simbol lainnya, yaitu tentang ciptaan baru. Kubur terbuka itu dimaknai sebagai akhir dari penjara maut, sebagaimana yang diungkapkan di Ayub 14 ayat 13-15 ya. Kristus membuka jalan bagi hidup kekal. Secara simbolis, ia juga menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya akan keluar dari kematian rohani ini. Hanya ini ada satu catatan penting yang perlu dimengerti ya. Waktu keluarnya. Meskipun kuburan terbuka saat Yesus mati, orang kudus itu baru keluar setelah Yesus bangkit. Di Matius 27 ayat 53. Ini penting karena Yesus memang harus menjadi yang pertama bangkit secara kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 20. Siapa mereka yang bangkit itu? Alkitab tidak menyebut nama ya. Tetapi kemungkinan orang saleh perjanjian lama, mungkin nabi, imam atau tokoh-tokoh yang terkenal ya. Apa yang terjadi kepada mereka setelahnya? Alkitab tidak menjelaskan. Banyak teolog berpendapat
mereka langsung diangkat ke hadirat Allah. Bukan kembali hidup seperti Lazarus yang masih bisa mati lagi, Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya ada sebuah renungan iman, Bapak Ibu. Peristiwa ini, peristiwa kubur terbuka dan orang-orang kudus bangkit ini, menyatakan bahwa pertama, Yesus mati bukan bersifat kalah atau bukanlah suatu kekalahan, tetapi justru kemenangan dan pembebasan ini. Kebangkitannya adalah jaminan kebangkitan kita juga, dan kuburan hanyalah pintu, Bapak Ibu, bukan akhir cerita. Begitu. Salam, semoga Tuhan memberkati.